bertemu kembali dengan Tante Sandang. Tante Sandang senang sekali adik-adik semua pada duduk manis, sudah siap untuk sekolah minggu, ingin memuji Tuhan bersama, memberikan persembahan bersama, dan tidak lupa mendengarkan cerita Alkitab. Oke, sebelum kita masuk ke dalam absen, nanti mau absen adik-adik semua, tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian. Yesus, kekasih jiwaku. Ayo semuanya bangkit berdiri, semangat memuji Tuhan. Katakan, Yesus, kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya Tante Sandang untuk absen. Iya nih. Mana ya anak-anak asuhan? Oke, Tante Sandang mau absen. Ada Liel. Hai Liel. Apa kabar Liel? Ada Damar. Hai Damar. Wah, duduknya cantik banget. Ganteng kok cantik sih. Ada Vanka. Vanka mamerin topinya. Tapi aku bagus loh, Tante Sandang. Iya, bagus. Oh, Anes juga kasih tunjuk topi. Anes juga bagus. Iya. Ada Julia. Hai Julia. Lucu ya topinya. Ada Jaden. Hai Jaden. Oh, Jaden main Lego, teman-teman. Ada David. Hai Dev. Wah, David lagi tertawa. Ada Afi. Afi lagi ngapain sayang? Lagi mikir ya? Wah, pohon Natalnya mau tambahin apa lagi gitu ya, Fi ya? Ada Mikai. Hai Mikai, senyumnya manis sekali. Pakai topi dan kacamata rusa. Alona juga. Hai Lona. Lona pakai bando rusa juga. Ada, wah Ale selalu hadir Tante Sondang. Iya, hebat Ale. Ada Hiskia lagi ngajarin baby Herald nih matematika 1, 2, 3. Iya, hebat ya Kia. Ada Adnan. Hai Adnan, lagi main sama Mami ya. Ada Gemma. Hai Gemma, topinya lucu sekali. Gemma yang buat ya, Nak. Ada Aquila. Oh, Aquila juga lagi belajar berhitung loh, Tante Sondang. Ada Argia. Hai baby Argia. Ada Giandra. Hai baby Giandra lagi main boneka. Ada Raka. Halo Raka. Hai, ada Herald. Wah, baby Herald bandonya lucu sekali. Rusanya tanduknya tinggi banget ya. Ada Jella. Hai baby Jo. Lagi main lonceng. Ada Raditya. Hai Raditya, apa kabar sayang? Ada Chandini. Hai Caca. Ada Eban. Iya, Eban Esther lagi bobo. Wah, topinya lucu ya. Oke, sebelum kita
Nah, waktunya kita untuk memberikan persembahan. Tante Solang mau lihat nih, mana persembahannya adik-adik? Kantong persembahannya mana? Tante Solang punya 2 nih kantong persembahan. Ini Tante pandang. Adik-adik mana? Jangan lupa ya, setiap kita dikasih uang sama mama papa, masukkan ke dalam amplop persembahan. Nanti kalau sudah banyak, minta mama papa masukkan ke kantong persembahan yang ada di gereja. Mama papa masukin dong amplop persembahan aku ke kantor ya gereja. Oke. Nah, kita nanti akan mendengarkan cerita dari Tante Yeni. Ceritanya tentang apa ya? Masih tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus di kota Tesalonika, di mana Bapak Paulus mengajarkan untuk melakukan hal yang baik dan hal yang tidak baik. Hal yang baik, hal yang tidak baik contohnya seperti apa? Pernah nggak nih adik-adik melakukan hal ini? Wah, berebutan mainan. Baik tidak sih berebutan mainan? Tuh mamanya pusing, mama pusing kalau anak-anaknya bertengkar. Tuhan Yesus mau kita melakukan hal seperti ini. Hai, aku punya mainan, aku ingin sharing, kita main sama-sama ya. Aku juga punya kue, kita berbagi. Tuhan Yesus senang kalau kita saling berbagi. Ingat, pada saat kita berbuat jahat, contohnya seperti apa lagi nih? Pernah nggak nih adik-adik melakukan hal seperti ini? Wah, bertengkar, aduh, main tarik-tarikan rambut. Baik tidak sih? Tidak baik. Apa yang mau Tuhan lakukan buat anak-anaknya? Tuhan Yesus mau anak-anaknya melakukan hal seperti ini. Tereng! Saling mengasihi. Aku mengasihi kamu. Maaf ya kak, aku melakukan kesalahan. Kakaknya juga saling berpelukan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada yang nakal sama adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Tereng! Nah, adik-adik harus berdoa, minta sama Tuhan agar orang yang jahat sama adik-adik boleh dilembutkan hatinya sama Tuhan dan dia tidak nakal lagi. Oke, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita dari Tante Yeni. Supaya lebih semangat, kita akan mengangkat pujian lagi nih. Di mata Tuhan melihat, karena Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Buat yang baik ataupun yang tidak baik. Karena itu, kita harus melakukan hal yang baik. Oke, Tante Alin. Mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat. Oke, yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita kita dari Tante Yeni. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan buat kami. Terima kasih karena kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Kau yang terus memelihara kami ya Tuhan, tunggu menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kami, kebanggaan Tuhan. Terlebih lagi, dari Tuhan, Kau yang terus memelihara kami, memelihara kesehatan kami, menolong kami, agar kami terus menjadi anak yang selalu mau dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami. Mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua berkata, Amin. Oke, kita akan mendengarkan cerita dari Tante Yeni. Tante Yeni.
masih bisa duduk manis ikut sekolah minggu? Pasti anak-anak masih bisa duduk manis. Tadi anak-anak bersama Tante Sondang sudah menyanyi memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang bersama Tante Yeni, anak-anak akan mendengarkan cerita Alkitab. Anak-anak siap dengar cerita Alkitab? Yuk kita nyanyi dulu ya. Sekarang anak-anak duduk yang manis ya. Siap dengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab, firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Galatia pasal kelima ayat 16 sampai 26. Kitab Galatia adalah surat kiriman Rasul Paulus kepada orang-orang di gereja Galatia. Sebenarnya orang-orang di gereja Galatia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup mereka tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena itu, Rasul Paulus menasehati orang-orang di gereja Galatia supaya mereka selalu mau ikut keinginan Tuhan. Jangan ikut keinginan diri sendiri. Apa ya keinginan Tuhan untuk orang-orang di gereja Galatia? Tuhan mau supaya orang-orang di gereja Galatia saling mengasihi, suka menolong, selalu bersuka cita, sabar, tidak cepat marah-marah, suka berbuat baik dan lemah lembut. Keinginan diri sendiri tidak sama dengan keinginan Tuhan. Keinginan diri sendiri selalu berlawanan dengan keinginan Tuhan. Keinginan diri sendiri selalu menjadikan perbuatan kita tidak baik. Perbuatan kita menjadi jahat dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak mau tahu contoh perbuatan yang menuruti keinginan diri sendiri. Misalnya, suka bertengkar, iri hati, suka marah-marah, mau menang sendiri, suka berbohong. Itu adalah perbuatan jahat yang menuruti keinginan diri sendiri. Nah, Rasul Paulus menasehati orang-orang di gereja Galatia supaya jangan mengikuti keinginan diri sendiri. Bagaimana ya caranya supaya anak-anak bisa ikut keinginan Tuhan? Caranya adalah anak-anak makin hari harus makin mengasihi Tuhan, dekat kepada Tuhan, rajin berdoa, dan suka mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu supaya anak-anak tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sekarang anak-anak tahu keinginan diri sendiri selalu menghasilkan perbuatan yang
tidak baik, perbuatan jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, suka marah-marah, tidak mau menolong, tidak mau berbagi, iri hati, tidak taat pada mama dan papa. Itu adalah perbuatan yang menuruti keinginan diri sendiri. Kalau anak-anak mau ikut keinginan Tuhan, maka perbuatan anak-anak adalah perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, anak-anak suka berteman, suka bersahabat, anak-anak suka berbuat baik, anak-anak suka menolong teman, anak-anak taat pada mama dan papa, mau mendengarkan nasihat mama dan papa, mau berbagi dengan kakak dan adik. Itu adalah perbuatan yang selalu ikut keinginan Tuhan. Anak-anak mau pilih yang mana? Mau ikut keinginan Tuhan atau mau ikut keinginan diri sendiri? Tante Yeni tahu anak-anak asuhan adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang taat pada Tuhan, yang selalu ingin ikut keinginan Tuhan. Anak-anak pasti mau pilih ikut keinginan Tuhan supaya perbuatan anak-anak menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tante Yeni tanya, siapa yang mau ikut keinginan Tuhan? Anak-anak jawab apa? Saya. Tante Yeni kasih tahu ya. Tante Yeni tanya sekali lagi. Nanti Tante Yeni kasih tahu jawabnya. Ya, kita jawab bersama-sama. Siapa anak-anak asuhan yang mau ikut keinginan Tuhan? Jawabnya adalah saya mau. Oke, gitu ya. Sekali lagi Tante Yeni tanya. Siapa anak-anak asuhan yang mau ikut keinginan Tuhan? Jawabnya apa? Saya mau. Oke. Ya, anak-anak asuhan adalah anak-anak yang hebat. Mari kita menyanyi bersama-sama. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, itu tadi cerita Alkitab kita pagi ini. Sekarang Tante Yeni mau kita bersama-sama membaca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Bunyinya, janganlah hidup menurut keinginan diri sendiri. Galatia 5 ayat 16. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 16. Janganlah hidup menurut keinginan diri sendiri. Nanti anak-anak
belajar menghafal bersama Mama dan Papa di rumah ya, ayat hafalan kita hari ini. Nah, sebentar lagi sekolah minggu kita mau selesai. Tapi sekali lagi Tante ini mau ingatkan, jangan lupa anak-anak memasukkan uang persembahan anak-anak hari ini ke dalam amplop. Titipkan dulu pada Mama dan Papa di rumah. Nanti kalau sudah boleh pergi ke gereja, anak-anak bawa uang persembahan ini ke gereja sebagai persembahan anak-anak untuk Tuhan. Ingat ya, setelah memasukkan uang persembahan, jangan lupa anak-anak harus cuci tangan dengan sabun sampai bersih, ya. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Coba ambil sikap berdoa yang baik. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya berterima kasih atas hari Minggu yang indah. Saya berterima kasih karena saya boleh ikut sekolah minggu. Saya dapat menyanyi memuji Tuhan, berdoa, memberi persembahan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Saya mau belajar, selalu mau ikut keinginan Tuhan, supaya perbuatan saya menjadi perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Saya menjadi anak yang suka menolong, anak yang tidak suka marah-marah, taat pada Mama dan Papa, suka berbagi dengan kakak dan adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Saya berdoa, minta supaya sepanjang minggu ini Tuhan menjaga saya dan keluarga saya, memberi saya berkat, memberi saya kesehatan, memberikan pada saya penyertaan dan perlindungan, dan menjauhkan kami semua dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai dengan sekolah minggu kita pagi ini. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu. Salam.